Halo, perkenalkan nama saya Elsa Cahyana Teva dengan NIM 1803030045 dari kelas A semester 6. Pada saat ini saya akan mereview buku Sosiologi Politik sebagai tugas pertemuan kedua. Bukunya berjudul Diplomasi Politik dan Politik Ketidakpastian. Pendahuluan, kepastian, ketidakpastian, dan diplomasi publik. Politik internasional dikonsumsi oleh ketidakpastian yang terus-menerus. Sepanjang dunia, kemarahan dan kecemasan telah menandai proses demokratisasi. Tren tidak liberal mengkondisialisasikan otoritarisme dan ketegangan sosial yang meningkat, didorong oleh teguran globalisasi dan ide-ide radikal yang ditaburkan ke bawah. Ekstremisme politik mendapatkan jejak dalam politik dalam negeri, sementara organisasi internasional liberal menjadi semakin lumpuh, mengingat bahwa ketidakpastian melahirkan hambatan politik. Sekarang adalah waktu tembok dan bukan jembatan isolisme daripada kolaborasi. Ketidakpastian adalah hasil dari pergeseran sistematik menuju dunia heteropolar yang mendorong konfrontasi karena mendukung ekspansionis kebijakan luar negeri, kekuatan regional yang mengarah ke krisis gabungan di berbagai aktor bertujuan untuk mendapatkan kepentingan yang bertentangan. Ian Manor dan Paul Surowicz mengungkapkan bahwa kepekaan politik ketidakpastian dibahas dalam buku ini latar depan signifikan mencolok dari budaya pasca kebenaran di dunia internasional publik yang ciri utamanya adalah pembentukan kembali krisis epiktik dinamika ketatanegaraan. Yang kedua, narasi internasional tentang ketidakpastian. Propaganda bukanlah istilah baru, juga bukan fenomen teori fragmen dan pengaturan agenda. Namun penulis yang kontribusi pada buku ini telah mengeksplorasi konsep ini dari berbagai sudut pandang. Christopher Miles menulis dalam bukunya bahwa ulama tetap terbelenggu dengan konsep dakwah itu dulunya identik dengan diplomasi publik. Menurut Nicholas J. Cole, Perang Dingin propaganda berusaha mendorong kebenaran, sementara propaganda telah membuat musuh kebenaran. Alasannya sejalan dengan argumen dari Alicia Virgil bahwa propaganda sekarang digunakan secara strategis untuk menciptakan banyak kebenaran sehingga merusak kemampuan orang untuk memahami masalah mendominasi agenda publik. Setelah narasi nasional disepakati, kebijakan luar negeri, narasi dapat diadopsi dan diartikulasikan ke dunia melalui kekuatan lunak Stateford, termasuk diplomasi publik. Namun saat ini bangsa sedang menghadapi dengan banyak narasi atau bahkan yang bertentangan. Konsensus lebih sulit untuk dicapai pembuatannya. Ini karena untuk satu pihak menyukai narasi isolasionis dan yang lainnya merupakan narasi keterlibatan global. Nicholas J. Cole dalam babnya berpendapat bahwa keamanan negara bertumpu pada kemampuan mereka untuk memproyeksikan narasi dan menghidupkan narasinya melalui miliknya konsep keamanan reputasi. Cole bertujuan untuk menata kembali diplomasi di dunia sekarang. Dengan demikian, Cole memadukan unsur-unsur lembut kekuasaan dengan orang-orang di keamanan nasional. Ini dengan sendirinya merupakan lambang dari keadaan dunia saat ini. Yang berikutnya ada kurangnya kepercayaan nasional. Kecurigaan melekat pada urusan internasional, tetapi begitu juga kepercayaan. Tujuan dari diplomasi publik adalah untuk memperkuat kepercayaan antara bangsa sebagai kepercayaan membuka perbatasan, meningkatkan perdagangan, memungkinkan adanya budaya dan pendidikan pertukaran, dan pada akhirnya mengarah pada aliansi. Di dunia yang mengglobal ditandai dengan arus bebas manusia, barang, dan jasa, kepercayaan itu sangat penting.
Bab Sarah Coulson membahas bagaimana ketidakpastian regional telah kembali membentuk diplomasi publik India. Prihatin dengan kemunculan Cina dan Rusia, India telah mengadopsi model diplomasi publik yang fokus banyak bantuan luar negeri dan pembangunan. Tujuan India bagaimanapun tetap strategis karena berupa membangun kepercayaan dan menciptakan analisis regional itu dapat mengimbangi Cina dan Rusia. Kurangnya kepercayaan di antara kekuatan global karena itu dapat meningkatkan kepercayaan di wilayah tertentu. Lucy Brigger dan Profil Keter Dodi menunjukkan betapa ketidakpercayaan dimasukkan ke dalam dinamika diplomasi publik Rusia yang berorientasi pada keamanan. Analisis mendalam pada keamanan. Mereka menunjukkan bahwa diplomasi publik Rusia memanfaatkan tentang ketidakpercayaan dan keburu aman informasi yang tersedia berkenaan dengan kemanusiaan urusan reality seperti kerancuan Skiplas. Bab Zhang menyoroti semakin pentingnya negara saluran berita, sponsor, dan koresponden asing dalam diplomasi publik. Seperti yang Zhang tentukan, koresponden asing adalah penjaga di daerah terpencil, pos-pos terdepan yang bertugas menawarkan kepada publik media berita asing dunia yang koheren melihat. Setelah itu, koresponden asing bisa menonjolkan norma, nilai, dan aspirasi politik yang dimiliki negara. Di sini juga masalah kepercayaan adalah sebuah pusat untuk yang mewakili penyiaran yang dapat dipercaya. Namun, seperti banyak masalah dalam buku ini, peran koresponden asing tidak sesederhana kebanyakan dipekerjakan oleh penyiar yang menyebarkan kebohongan dan kepalsuan. Yang berikutnya adalah batas kabur. Tema ketiga yang berulang dari buku ini adalah tentang batas yang kabur. Juan Luis Manifer dan Francisco Perez mendemonstrasikan itu di dunia tanpa perbatasan. Pemerintah daerah dapat membantu mengolah krisis global. Satu yang terkenal contohnya adalah perubahan iklim, bahwa kota penting dalam diplomasi publik selama ini benar sejak zaman Mendelssohn. Bab kedua ini mengidentifikasi sumber ketidakpastian, tambah salah satunya eksistensial, yang lainnya adalah kognitif. Perubahan iklim mewakili sebuah eksistensial ancaman bagi umat manusia yang hanya bisa diselesaikan melalui tindakan diplomatik. Namun, tindakan global membutuhkan kepercayaan dan kemauan untuk bertindak bersama. Baru modalitas kekuasaan antara kekuatan seperti China, US, Rusia, dan India mengikis kepercayaan seperti yang ditunjukkan buku ini, serta kesediaan untuk berkolaborasi menilai. Semakin besar ancaman bagi umat manusia, semakin besar rasa kognitifnya dan ketidakpastian pribadi yang akan dirasakan individu. Tentang kognifisis post-reality menciptakan dunia yang tidak dapat dipahami oleh penghuninya. Itu sehingga semakin meningkatkan rasa ketidakpastian individu. Yang berikut adalah Nexus Uncertainty. Buku ini berusaha mengkaji bagaimana beasiswa dan diplomasi publik praktik harus berubah seiring dengan meningkatnya ketidakpastian. Penting, ketidakpastian kontemporer tidak berasal dari satu sumber, juga tidak itu hanya mempengaruhi satu area. Apa yang kita saksikan saat ini adalah sebuah hubungan ketidakpastian. Ketidakpastian global yang disebabkan oleh modalitas kekuasaan berupa ancaman planet, kontribusi pada ketidakpastian nasional, serentak ketidakpastian nasional yang disebabkan oleh merosotnya kebenaran dan kenyataan mendorong ketidakpastian individu. Proses ini memanifestasikan diri dalam berbagai cara mulai dari ketidakmampuan negara untuk mengadopsi narasi bersama untuk kebangkitan otoriter yang memanfaatkan persamaan takut dan tidak aman. Selama bertahun-tahun, para sarjana diplomasi publik telah memfokuskan upaya mereka tentang mendefinisikan dan
definisikan kembali istilah diplomasi publik, soft power, dan baru-baru ini diplomasi digital. Banyak peneliti telah memperluas kemampuan diplomasi publik memeriksa kelompok teror, aktivis politik, dan non-negara aktor. Para ahli juga telah menggunakan. Baik, pembahasan berikut itu adalah tentang implikasi untuk penelitian publik diplomasi sebagai praktek. Selama beberapa tahun terakhir, studi tentang diplomasi publik telah dibentuk dengan digitalisasi. Kami berpendapat bahwa studi tentang diplomasi publik membutuhkan kerangka kerja analitis yang lebih dari sekedar menangani seluk-beluk digitalisasi diplomasi publik atau digitalisasi untuk diplomasi publik, tetapi konseptualisasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang lebih luas. Itu menangkap hubungan kekuasaan yang terkait dengan digitalisasi. Ringkasnya, buku ini merupakan kumpulan bab yang terbagi menjadi 3 bagian dan disatukan oleh tema ketidakpastian sebagai benang merah dan zeitgeist politik internasional kontemporer. Buku ini bertujuan untuk identitas sumber utama ketidakpastian yang mempengaruhi praktik diplomatik, cara-cara di mana ketidakpastian rezim terkait dengan pemeliharaan rezim, dan perubahan perkembangan mempengaruhi diplomasi publik, dan akhirnya eksplorasi pengelolaan ketidakpastian melalui diplomasi publik. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila saat saya mempresentasikan materi ini terdapat salah-salah kata. Demikian dan terima kasih.